so glad to meet you again di TYC Online Service. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk semuanya bisa bangkit berdiri yang di rumah. Are you ready to praise the Lord? Yes, hallelujah. Yes Lord, we want to praise you in this place. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di dalam naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Oh, praise you, Lord. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di dalam naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di dalam naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Oh, jiwaku melekat kepadamu. Oh, jiwaku melekat kepadamu. Hallelujah. Let's give Him praise, because He's worthy to be praised. Amen. Let's worship Him. Dimanapun kalian berada saat ini teman-teman, mari sembah Tuhan. Berikan pujian penyembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Here we are to worship You. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You.
sing glory are you, Lord. You are holy, you are great, for your name is great, for your name is great. Hallelujah, hallelujah, oh Lord. Yes, Lord God Jesus, right now we want to declare, Lord God, Amen. that you are our God, that you are Amen. our one and only God. Amen. We want to declare, Lord God, that your name is higher than Amen. every name, that you are the King above all kings, Lord God. Amen. Kita percaya Tuhan bahwa dalam namamu Tuhan ada Yes, kesembuhan, God. ada Amen. kemenangan Tuhan, Amen. ada restorasi yang Amen. baru Tuhan. We Amen. believe in you, Lord God Jesus. Amen. We declare you are the way maker. We declare you are the promises keeper. Even when we don't see it, you are working, Lord. You are working, Lord. Oh, even we don't feel it. Oh God, you are still working. And we believe in you, Lord, and we trust you, Lord. Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop, we never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, we worship you. We give you glory, oh God. Shalom TYC, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Walaupun hanya melalui online service ibadah kita, tapi kita percaya, kita tetap bersuka cita, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa berserta dengan kita. Saat ini sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Saat ini kami akan sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi waktu ini Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman yang akan disampaikan boleh jatuh di tanah hati yang baik, boleh berbuah untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik teman-teman, saat ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yakobus 5 ayatnya yang ke-12. Teman-teman yang ada di rumah, buka Alkitab teman-teman.
Sekali lagi terdapat di dalam kitab Yakobus 5 ayatnya yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Teman-teman, ada dua pembacaan kita pada saat ini, dan pembacaan yang kedua terdapat di dalam kitab Matius 5 ayatnya yang ke-37, ayat 33 sampai ayatnya yang ke-37. Sekali lagi, Matius 5 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Nah, teman-teman, seperti yang sudah minggu lalu Kak Ewe menyampaikan satu tema kita 2 bulanan ini, yaitu tentang tetap berada di jalur. Saat ini saya akan menyampaikan satu judul, yaitu tentang integritas. Sudah kita baca bersama-sama di dalam kitab Yakobus 5 ayatnya yang ke-12. Tadi dikatakan bahwa setiap kita bisa menjaga perkataan kita. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai anak muda, kita diberikan tanggung jawab, teman-teman, lewat setiap perkataan kita, lewat setiap perbuatan kita, biar setiap kita boleh mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan Tuhan saja, di hadapan manusia juga kita harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan setiap perbuatan kita. Nah, di dalam kehidupan kita setiap hari, sering kita mengalami yang namanya ujian, bisa datang dalam bentuk cobaan. Di situ kita diuji, teman-teman, bagaimana kita untuk tetap mempertahankan integritas kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena integritas kita merupakan atau menggambarkan karakter diri kita. Nah, satu yang menjadi fokus di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-12 tadi, dikatakan bahwa kita harus menjaga perkataan kita. Di sini dibilang jika ya, hendaklah kita berkata ya. Jika tidak, hendaklah kita berkata tidak. Nah, di sini yang menjadi fokus adalah mengenai sumpah. Sumpah yang diucapkan secara sembarangan. Kita tidak boleh, teman-teman, bersumpah secara sembarangan. Sumpah demi hal-hal yang selain Allah merupakan suatu pelanggaran dan memandang rendah Allah. Nah, teman-teman, di sini sudah jelas bahwa kita tidak boleh bersumpah, teman-teman. Jika kita ya, hendaklah kita berkata ya, dan jika kita tidak, hendaklah kita berkata tidak. Nah, sama-sama hari ini kita akan belajar, saya dan teman-teman, kita semua akan belajar bagaimana kita mempertahankan integritas kita. Ada 3 hal yang perlu kita belajar saat ini. Yang pertama, yaitu kebiasaan bukan berarti kebenaran. Satu hal yang sudah dianggap biasa oleh banyak orang, belum tentu hal itu adalah suatu kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa sesuatu hal yang biasa. Mungkin banyak orang yang melakukan sesuatu hal yang itu dianggap biasa. Bagi kita, bagi saya dan teman-teman, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan bahwa dikatakan bahwa kebiasaan ini adalah sesuatu yang dilakukan sudah biasa. Mungkin hal ini dilakukan hari ini, besok, atau seterusnya dilakukan biasa. Sepertinya tidak terjadi apa-apa, tidak mengapa. Tapi kita boleh kembali ke firman Tuhan bahwa bukan berarti sesuatu yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang itu adalah sesuatu hal yang benar. Mari kita cross check apa yang kita lakukan setiap hari. Kita cross check dengan kebenaran firman Tuhan, apakah itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin banyak orang melakukan hal itu, tetapi mari kita berusaha, teman-teman, untuk bersikap ataupun kita melakukan hal yang berbeda.
Jika hal itu adalah sesuatu yang benar, mari kita melakukan sesuatu hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua untuk kita bisa mempertahankan integritas kita, yaitu berbicaralah jujur senantiasa. Nah, ini adalah poin yang paling penting teman-teman, untuk kita boleh berbicara jujur. Kadang teman-teman, ketika kita diperhadapkan dengan situasi, disitulah kita diuji bagaimana kita harus berkata-kata, bagaimana kita harus berbicara secara jujur. Ada orang yang berdusta, ada orang yang suka berdusta sehingga orang lain tidak bisa mempercayai dia. Jadi untuk meyakinkan orang lain, orang ini bersumpah. Mungkin dia bersumpah demi ini, dia bersumpah demi ini untuk meyakinkan orang lain agar orang ini bisa percaya kepadanya. Tapi teman-teman, mari kita sama-sama hari ini sekali lagi belajar kita menjaga kehidupan kita untuk kita tetap berada di jalurnya Tuhan. Kita belajar sama-sama untuk menjaga integritas kita sehingga kita tak perlu lagi bersumpah kepada orang lain. Jika kita memang ya melakukannya, kita harus berkata ya, dan jika tidak, hendaklah kita juga berkata tidak. Itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, pertahankan keputusanmu. Nah teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mungkin pernah mengalami ataupun sementara mengalami hal ini. Mungkin kita sudah berkata yang benar, sudah melakukan yang benar, sudah jujur, tapi ada orang yang tidak mempercayai kita. Nah teman-teman, kalau kita berada di posisi ini, jangan pernah kita merasa takut, jangan pernah kita merasa sendiri. Percayakan ini kepada Tuhan, karena kita sudah melakukan sesuatu yang benar, kita sudah berkata yang benar. Tapi jika tidak ada orang yang mau percaya ataupun orang lain tidak percaya dengan kita, kita masih ada satu Tuhan yang bisa kita menyerahkan hal ini kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kita sudah jujur dan ketika kita sudah melakukan hal yang dengan kehidupan kita, di sini sadarilah bahwa teman-teman, tidak semua orang bisa sependapat dengan kita. Tapi setiap kita akan bertanggung jawab masing-masing kehidupan kita secara pribadi. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, setiap kita bertanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita belajar 3 poin tentang bagaimana menjaga integritas kehidupan kita untuk kita tetap berada di jalurnya Tuhan, untuk kita tetap setia kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Dan sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami belajar sama-sama pada saat ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kami. Biarlah setiap kami boleh diubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami boleh berkata jujur, kami boleh bersikap yang baik Tuhan. Jika ada hal-hal yang masih kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hari ini kami berdoa memohon pengampunan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau menuntun kehidupan kami untuk kami semakin hari boleh berjalan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.